nanti saya wudhu pakai air hujan. Nah, nanti Mas Elung pakai air petir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan adakan podcast ngaji. Karena ini temanya adalah ngaji, tapi tidak formal seperti pengajian biasa. Ini bersifat santai saja. Ini bersifat santai dan umum untuk pemuda dan orang tua serta lanjut usia, bebas ya, bisa menyaksikan podcast kita. Oke, langsung saja untuk podcast ini awalan ini akan membahas tentang kitab takrib. Mungkin kalau orang pesantren atau anak pesantren paham ya kitab takrib itu apa. Yang kita bahas untuk pertama adalah Kitabut Thaharah gitu ya. Untuk kali ini Kitabut Thaharah, kenapa di dalam kitab takrib yang dibahas adalah Thaharah? Karena ya sesuai dengan ibadah seluruh umat Islam itu Thaharah atau suci itu harus. Udah kan ya? Suci itu harus. Nah, harus apa? Bersuci. Oke. Langsung saja saya bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati al-miyahu alati yajuzu biha tadhiru sabu miyahin. Ini unik ya. Pertama adalah pembahasan macam-macam air. Jadi macam-macam air di dalam kitab takrib itu ada 7 yang boleh untuk bersuci. Nah, itu ya, bersuci. Yang pertama rupane maul samai. Yang pertama itu air langit. Kang, air langit itu pertama, air langit. Jadi bukan airnya ada di langit, bukan. Ini maksudnya adalah air hujan. Jadi kalau ada hujan turun, kita mau wudhu ataupun mandi wajib itu boleh langsung menggunakan air hujan, atau kita tampung dulu kayak wong bengen ya enggak, kayak wong bengen. Kayak orang dulu kan kalau ada air hujan langsung ngadangi banyu, langsung nampung air bahasanya, ditampung di dalam ember. Nah, enggak apa-apa, boleh. Nah, paham enggak? Paham. Ada yang ditanyakan enggak? Ada. Apa? Gimana kalau wudhunya itu ada petirnya? Misal kalau wudhu kan pakai banyu hujan, ada petirnya, gimana itu? Oh, hujannya ada petir. Apakah boleh kita air wudhunya pakai petir gitu? Aduh. Gini Mas, kan hujan kan emang ada petir ya, ada guntur, ada geledek gitu. Yang kita gunakan airnya, jangan petirnya. Nanti saya nanti saya wudhu pakai air hujan. Nah, nanti Mas Elung pakai air petir. Nah, enggak. Jadi ya paham ya, harus pakai air hujan, itu boleh. Paham kira-kira ya? Iya. Air hujan. Satu lagi yang nggak boleh, pakai air wudhu pakai air hujan, nggak boleh. Satu apa? Nggak tahu. Hujan rindu. Iya. Oke, lanjut. Yang kedua adalah wa maul bahri atau banyu segara. Kalau bahasa Indonesianya air laut. Tahu nggak air laut? Tahu ya. Iya. Jadi kalau kita lagi di pantai, kayak di Pantura yang terkenal Pantai Plentong gitu ya. Atau Pantai Eretan di Indramayu ataupun di mana saja itu boleh menggunakan bersuci dengan air laut. Boleh. Ya enggak? Iya. Nah, caranya ya kayak biasa, wudhu langsung ke laut. Misal kita lagi di laut, masuk waktu Allahu Akbar. Nah, kita nggak usah cari musola dulu ataupun cari tempat mandi, nggak usah. Kita langsung saja wudhunya pakai air laut itu nggak apa-apa. Ataupun mandi wajib nggak apa-apa pakai air laut. Paham nggak? Kalau mau tanya nggak? Iya. Gimana? Kalau wudhunya itu kan di kapal, Di laut. di laut. Iya. Itu banyak hiunya gimana? Banyak ikan hiunya. Iya. Aduh pemirsa, kita ini banyak hiunya ya, banyak kadal laut gitu ya. Kalau kita wudhu di laut ada hiunya ya, iya ya. Tapi ya
Yang jelas di sini dibahas wudunya pakai air laut boleh. Ya kalau ada hiu nanti dulu wudunya. Kayaknya kalau hiu adanya di tengah ya. Kecuali buaya kan bisa di darat. Waduh, namanya buaya Darat. iya kayak siapa? Dia. Kayak dia. Di situ ya. Air laut boleh. Kalau ada hiu, kalau saya jangan wudu. Kalau kamu langsung terjun aja ya. Aduh, udah. Itu air laut ya, bisa. Yang ketiga wa maul bi'ri, air sumur. Air Sumur. Air sumur itu boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kan kalau zaman dulu kan sumur kan dikerek gitu ya. Iya. Airnya diblem, ditarik. Nah, air itu suci dan mensucikan atau namanya air mutlak. Itu boleh untuk bersuci. Kita langsung wudhu dengan air sumur ataupun kita mandi dengan air sumur itu boleh, nggak apa-apa. Tanpa dimasak terlebih dahulu. Kecuali kalau kita pengen minum. Kalau kita pengen minum susu, udah minum susu, terus susu lagi. Minum kopi, minum teh, kan kita seduh pakai air. Nah, maka dimasak dulu air sumurnya. Kalau wudhu langsung saja, boleh. Paham nggak? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau orangnya takutan gimana? Takutan apanya? Kalau takut jatuh. Jatuh ke sumur. Iya. Ya mending nyemplung aja wudhunya. Untung aja. Iya ke sumur. Nanti mati. Ya alhamdulillah. Ya gini kan tadi dikerek. Kalau saya wudhu di sumur pakai kerekan, ngemplung. Tapi kalau Mas Elung ya wajib nyebur aja supaya jadi mermaid. Jangan Mas ya, dikerek aja, oke? Iya. Dikerek tuh. Itu air sumur. Yang keempat, wa maul aini. Maul ain. Ini bukan ain mata, bukan, tapi mata air, jangan air mata. Nah, mata air. Kalau air mata nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena sakit. Wah, nggak boleh ya. Harus dengan mata, jangan air Mata. apalagi belek mata ya. Ini pemirsa tahu belek nggak? Nggak ya. Udah. Ini khusus Mas Elung yang biasa makan belek. Lanjut. Itu air atau mata air ya. Ada yang ditanyakan nggak? Ini Mas Elung kalau nggak paham langsung tanya saja ya, supaya paham. Pemirsa pun supaya paham. Apa? Nah, paham ya? Iya. Yang selanjutnya ada air kali. Bahasanya wa maun nahri, air kali atau air sungai. Jadi kalau pemirsa ataupun Kang Elung ya, lagi main di sungai, masuk waktu sholat boleh wudhunya langsung di sungai pakai air sungai, pakai air kali sungai ya sama, kali dan sungai sama. Nah, permasalahannya gimana kalau sungainya keruh atau kotor itu gimana? Yang jelas kalau selagi airnya itu tidak berubah sifatnya, baik warnanya, rasanya dan mambunya, ya, itu boleh untuk bersuci. Nah, kalau sudah berubah salah satunya, misal air kali udah warnanya hitam, kayak di di Jakarta kan, iya. banyak warnanya yang hitam-hitam, ataupun mambunya udah enggak mambu air, tapi mambunya kotoran atau baunya bau limbah, itu boleh. Itu yang nggak boleh untuk bersuci. Oke, selanjutnya ada ditanyakan nggak? Apa? Kalau misalnya bersih kan, kalinya suci bersih, terus ada kotoran, itu gimana? Kok dicauk atau tidak? Oh, misal kita wudhu nih di sungai, ternyata pas wudhu enak-enak wudhu ada kotoran ngalir, gimana? Iya. Ya dimakan. Iya, mau nggak? Mau nggak? Enggak. Ya, iya jangan diambil. Kita fokus airnya saja. Apapun yang lewat kotoran ataupun binatang yang nggak usah diambil, nggak usah dicawuk. Iya. Ya, biarkan aja itunya. Yang jelas air sungai itu suci dan mensucikan. Oke. Selanjutnya, wa maul barod.
Ini ada yang namanya air embun. Dulu. Wa maul salji dulu. Air salju. Nah, atau air es itu boleh digunakan untuk bersuci. Kalau kita hidupnya di Jepang ataupun di Korea, kan ada itu es. Iya. Ada salju, hujan salju itu boleh kita wudhu pakai hujan salju dengan syarat ya saljunya kita kumpulkan di ember, setelah cair menjadi air, maka air itu boleh untuk bersuci, untuk wudhu, untuk mandi junub, mandi haid itu nggak apa-apa. Ya, paham nggak? Iya. Nah, ada yang tanya nggak? Ada. Kalau pakai es dalgona. Oh, wudhunya pakai es dalgona. Iya. Ulang pakai apa? Es dalgona. Dalgona, krajos itu ya. Iya. Waduh, wudhunya pakai es dalgona. Kenapa ya? Mungkin karena sama-sama dingin gitu ya. Iya. Waduh. Gini Mas Elung. Di sini terkhusus untuk wa mau salji. Mau salji. Mademnya sini Mas. Ada siapa sih mantan yang lewat? Kan sini mantapnya ya supaya paham. Wa mau salji atau air salju. Nah, ini tidak bisa dikiaskan dengan kita punya salju, kita punya kulkas yang gede ya. Kita punya kulkas yang gede, terus kita taruh air banyak jadi es batu, terus kita wudhu pakai air es itu. Nah, itu yang nggak boleh. Maksud di sini adalah khusus untuk wamu salji, air salju yang ada di Eropa ataupun di Cina ya. Tuh boleh. Paham? Paham. Nah, ada yang nggak paham nggak? Iya. Tadi ya, es dalgona. Boleh nggak? Boleh untuk saya minum, bukan buat wudhu ya. Nggak boleh lah, masa es dalgona buat wudhu. Nanti badan kita banyak wulunya, semutnya. Ya nggak? Saking manisnya. Seperti Hakim. Dia. Ya, yang lagi pegang mic. Waduh. Titik. Yang terakhir Mas Elung, ada yang namanya wamaul barod atau air embun. Maka kalau kita wudhu menggunakan air embun ataupun mandi dengan air embun itu boleh, karena embun itu sifatnya suci dan mensucikan, ya enggak? Iya. Boleh. Jadi kalau ada embun tuh, embun banyak kita kumpulkan jadi ke ember, wudhu boleh. Paham enggak? Iya. Ada yang ditanyakan? Kalau itu cara pakai air embun berwudunya gimana? Guling-guling. Guling-guling. Iya, di rumput guling-guling. Iya, ada cempek guling-guling. Bukan Mas Elung. Bukan kita guling-guling ke pasir ya. Nanti jadi itu kolak nantinya ya. Bukan berguling-guling, kita kumpulkan saja. Misal kita di sawah kan banyak embun, kita kumpulkan jadi satu ke ember ataupun gimana caranya, yang jelas wudunya ya seperti wudu biasa. Wudu biasa. Sehingga yang 7 tadi itu boleh digunakan untuk bersuci semua airnya. Yang nggak boleh cuma 1. Ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Why are you crying? Itu nggak boleh. Jahat ya. Jangan seperti dia. Gitu ya. Itu semua adalah 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci macam-macamnya. Nanti kita besok akan bahas lebih lanjut tentang pembagian air. Ada air yang bisa suci mensucikan, suci tidak bisa mensucikan, air najis dan air mustakmal, macam-macam kita nanti besok ya. Mas Elung semoga panjang umur dan saya pun panjang umur dan panjang, semuanya panjang gitu ya. Oke lah, ditutup ya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk pemirsa. Apabila ada pertanyaan atau kemuskilan bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Insya Allah kami Santri As-Salafiyah akan menjawab kalau berdasarkan kitab referensi sesuai hadis dan sesuai Al-Quran ya. Insya Allah. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.